wuduk atau amalan wuduk. Wuduk tersebut nanti sebagai tanda pengenal manusia di akhirat. Bang kok kayak gitu, KTP ndak ada, kakak tak ada, kartu wale tu, nampak kok kartu lah ndak ada besok di akhirat tu. SIM ndak ada, stengkak, lagi stengkak kan. Yang penting KTP lah, pokok tanda pengenal kita tu kan KTP tu. Umat akhir zaman kan ndak kenal dengan kau. Kaifa, bagaimana? Ta'arifu, engkau tahu dengan umatmu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ghurrun muhajjalin balghun min atharil wudu. Nanti umatku itu aku kenal dan aku tahu bahwa ada bekas dan tanda-tanda wuduk di anggota tubuhnya. Kata Rasul, nanti di akhirat tanda pengenal seseorang itu adalah anggota-anggota wuduknya itu bercahaya. Karena tanda pengenal yang lain tidak ada untuk kita ketahui. Ya, jadi sebelum hubungan suami istri itu sunnahnya berwuduk dulu, sholat sunnah dulu, pakai adab-adab, tutup aurat, nah gitu. Walaupun dalam kamar kita sendiri ada malaikat yang lihat, baca doa. Maaf ya Ustaz ya, kami tidak apa bini makanya Ustaz. Masalus sholawatil khams, perumpamaan solat 5 waktu itu, kama salin nahrin, bagaikan sebuah sungai yang berada di depan pintu rumah seseorang. Di muka rumah awak ada sungai. Setiap awak masuk ke dalam rumah tu, awak mandi dulu. Setiap masuk mandi, setiap masuk mandi. 5 waktu, 5 kali awak mandi sehari semalam tu. 5 waktu awak solat sehari semalam, masuk ke rumah tu. Itu bahasanya tu, bahasa hadis tu. 5 kali lo awak mandi. Kira-kira awak berapa kali mandi sehari bu? 2. Lai bersih bu? Lah bersih kecil awak tu. Apa lagi kalau 5? Coba salah 5 kali sehari mandi. Bisa. Kalau kita di pondok dulu setiap solat tu mandi dulu. Di gituan dia tuang kuat, dia guru kuat. Sebelum solat mandi. Sebelum solat mandi. Nah, kan hebat tu. Aku 2 kali saya mandi sehari tu lah bersih tu. Iko lah 60 tahun ndak pernah mandi. Ya Allah, 60 tahun ni duit ndak mandi tu. Ndak apa yo lain tu doh. Seminggu so kata-kata awak dibuat tu mah. Ndak kata tu kata-kata. Iko 60 tahun sibuk saja di dunia, ndak mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah.
Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Karena banyak saudara kita yang telah menghadap ke Allah tak kembali lagi, maka nikmat kehidupan ini selalu kita syukuri agar kita selalu menjadi abdun syakurah. Dan kita berharap seluruh amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, ikhwanul muslimin yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita bicara masalah fikih ibadah. Pertemuan kemarin kita membahas hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah pentingnya ibadah wudhu. Jadi wudhu itu ternyata bukanlah sesuatu hal yang tidak bernilai dan tidak bermakna, tetapi sangat luar biasa. Jadi banyak referensi menjelaskan bahwa salah satu saja mungkin kita sudah populer mendengarkan dari guru kita, amalan wudhu bisa mengantarkan seseorang sampai kepada surganya Allah. Kan luar biasa itu. Jadi kemarin sudah 3 hadis yang kita jelaskan. Bagi jamaah Bapak Ibu yang belum datang kemarin, boleh dilihat di YouTube-nya Herman Tanjung. Karena setiap kajian kita masukkan ke sana supaya ndak awak saja yang tahu, yang dapat ilmu, juga umat-umat yang lain juga ada. Mungkin di sini kan 100, 200 gitu. Tapi kalau di dunia maya itu kan ribuan orang yang bisa memetik hikmah. Atau diketik saja Masjid Ikhwanul Muslimin, karena memang kita buatkan alamatnya di mana. Ikhwanul Muslimin nanti muncul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kemarin 1, sempurnakan wudhu. Nah, itu sudah jelas kemarin itu, karena wudhu sempurna itu salah satu penyebab bahwa seseorang itu betul-betul beriman. Yang kedua kemarin bahwa manusia nanti akan dipanggil di akhirat karena anggota wudhunya itu bercahaya. Jadi sangat disayangkan awak dia gih tangan tapi tidak pernah dibasuh yang jaya wudhu. Itu kan sangat disayangkan itu. Atau dibasuh mungkin sekali setahun, 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha, atau sekali seminggu laki-laki hari Jumat saja. Mari kita biasakan wudhu. Jadi kemarin ada bahasanya wudhu bukan hanya untuk sholat. Sudah sampai ke sana kemarin. Kemudian perhiasan yang terindah nanti di akhirat adalah bahagian anggota wudhu yang kena air wudhu yang berlebih, nan balabiah. Kalau biasanya sampai siko, standarnya labihan sampai kemari dah. Yang labihnya tu nanti akan menjadi perhiasan. Gitu. Perhiasan termewah dan terindah. Itu dengan hadis-hadis yang kita jelaskan kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ada pertanyaan Bu, boleh? Atau ragu dalam
Kenapa ini yang kita utamakan? Kenapa ndak ke praktek wudunya? Kita kan sudah biasa. Rukun wudu awak lah tahu, wudu awak lah tahu. Cuma manfaat kadang-kadang kan ndak tahu. Nanti kita baca nanti doa membasuh tangan. Mohon maaf, tadi lupa membawanya. Nanti kita kopikan nanti. Membasuh talingo, membasuh muko. Ada doanya itu. Membasuh rambut. Semuanya nanti itu punya nilai. Makanya ternyata wudu itu amalan yang sangat luar biasa. Mari kita biasakan wudu. Kita lanjutkan kalau belum ada bertanya. Hadis yang keempatnya bahwa wudu atau amalan wudu tersebut nanti sebagai tanda pengenal manusia di akhirat. Bang kok kayak gitu, KTP ndak ada, KK tak ada, kartu wale tu, nampak kok kartu lah ndak ada besok di akhirat tu. SIM ndak ada, STNK, lagi STNK kan. Yang penting KTP lah, pokok tanda pengenal kita itu kan KTP itu, tidak ada itu. Maka sahabat bertanya, Anzir ibni Abdullah dari Anuzar bin Abdullah, anaknya Abdullah. Beliau berkata, ya Rasulullah. Ini kata beliau, kaifa ta'rafu man tara min ummati? Ba'a caranya nanti engkau mengenal umat-umatmu di akhirat. Apalagi kalau awak Bapak Ibu ndak pernah bersebut je Rasul, tak ada hidup di zaman Rasul, ndak berjuang bersama Rasul dengan Rasul, tidak kenal dengan Rasul. Kita hanya tahu dalam sejarah, dalam cerita, dalam ilmu. Tapi karena kita mengikuti, karena kita cinta. Kenapa itu ya Rasulullah? Kalau sahabat Abu Bakar wajarlah, karena beliau hidup bersama Rasul, mengikuti perjuangan Rasul. Cinta beliau kepada Rasul itu hal yang wajar. Kalau ada ndak mengikuti, ndak cinta kepada Rasul, itulah gerombolan Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kafir. Nah, bagaimana itu ya Rasulullah? Umat akhir zaman kan tidak kenal dengan engkau. Kaifa, bagaimana? Ta'arifu, engkau tahu dengan umatmu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ghurrun muhajjalin balghun min atharil wudu. Nanti umatku itu aku kenal dan aku tahu bahwa ada bekas dan tanda-tanda wuduk di anggota tubuhnya. Itu nanti dalam hadis dalam riwayat dijelaskan seluruh anggota wuduk seseorang hamba yang berwuduk itu nanti di akhirat dia bercahaya. Akan penting itu amalan wuduk itu, terutama bagi kita sebagai kaum muslimin. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu awalnya sebagai orang Islam, orang tua kita Islam, laki dan perempuan, turunan-turunan kita. Nah, kalau saudara kita yang di luar Islam itu kan mereka itu butuh perjuangan. Nah, itu namanya hidayah. Jadi kalau orang Islam sudah beragama, dia itu bukan hidayah lagi. Mengislamkan orang Islam itu susah kok. Berat itu, karena dia sudah tahu, cuma tidak mengamalkannya. Dia sudah tahu sholat, tapi tidak sholat. Dia tahu wudu, tidak wudu dia. Jadi itu faktor hidayah. Kalau saudara-saudara kita yang di luar Islam, karena hidayah itu memang urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran kayak gitu menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah, kan tetapi Allah lah yang memberi hidayah itu. Jadi hidayah agama itu
adalah kalau bagi saudara kita yang di luar Islam harus dicari dan harus dimatangkan, difahami baik-baik. Bagi yang dalam Islam bagaimana? Pengamalannya lagi. Pengamalannya, karena dia memang sudah Islam. Pengamalannya lagi. Jadi kata Rasul, nanti di akhirat tanda pengenal seseorang itu adalah anggota-anggota wuduknya itu bercahaya. Karena tanda pengenal yang lain tidak ada untuk kita ketahui. Jadi kalau nampak besok bersinar kelompok situ, itu ummati ta'al, kata Rasul, umatku sini. Ini jami'ul umat, gitu. Kelompoknya umat Muhammad. Karena masing-masing nabi itu nanti kan tidak mampu untuk memberi syafaat. Dalam riwayat kan seperti itu, termasuk Nabi Adam sekalipun. Jadi kalau apalagi bentar lagi kita akan buka riwayatnya Maulid Nabi, kan udah hampir itu. Sekarang tanggal 29, 28 apa itu? Ya. Jadi entar lagi kan Rabiul Awal itu akan dibuka sejarahnya. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa. Sangat disayangkan kalau ada umat Islam tidak cinta, tidak tahu dengan nabinya. Itu sangat disayangkan itu. Karena perjuangan Rasul itu bukan hanya dari dunia, sampai akhirat pun umat nanti akan dibela, akan diselamatkan. Begitu Rasul cinta kepada umat sampai akhirat, bukan hanya di dunia ini. Kan luar biasa itu. Sampai di mahwa baru kenal dengan Nabi kita. Makanya dalam agama itu ada namanya ma'rifatullah. Kalau dalam tauhid, kajian tauhid itu dikaji seharusnya tuh ada ma'rifatul Rasul. Itu harus itu. Bahkan dalam hadis kursi saja Allah menyatakan, kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu kan luar biasa itu. Kalau Bapak Ibu ingin mencari referensinya, ada dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ada jelaskan, mengungkap rahasia alam gaib dan alam akhirat sebelum dan sesudahnya. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya dan seluruh alam jagat raya ini. Berarti adanya ini karena Muhammad Rasulullah. Itu dalam tauhid itu harus dibahas itu. Yang kedua, begitu pentingnya kita. Kata Allah, ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa. Di mana tuh Pak? Syahadat. Jadi tidak bisa main-main dengan syahadat itu. Makanya ada syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah, ada kaitannya di sini. Begitu Rasulullah. Tidak boleh kita lepas. Makanya durhaka besarlah kalau ada manusia itu yang mengingkari kerasulan, kenabian Nabi Muhammad itu. Tidak bisa kita doa tidak diterima kalau tidak dengan salawat. Enggak terbuka pintu lagi. Makanya dalam doa itu ada salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kayak Allah, selindung kan. Bismillahirrahmanirrahim kayak Allah juga. Alhamdulillahirabbil alamin kayak Allah juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau salatun, atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kan gitu. Dalam khutbah dibawa juga, di mana-mana bawa juga.
Nah, baru nanti tutup pula dengan selawat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata amalan wudhu mampu memberikan yang terbaik, yaitunya menjadi tanda pengenal kalau ndak pernah beruduk atau wudhu jarang, ya reduk-reduk lah besok cahayanya tu hijau-hijau lampu tu. Apa ya? Kan nampak bintang hijau-hijau dah kan? Kadang hijau lah seketik. Apalagi kalau ada kainan kalam kan, nampak lagi hijau-hijau kainan kalam tu kan. Komat tua gitu. Ndak bercahaya. Tapi kalau wudhu selalu, makanya Bapak Ibu jamaah, kita sering menyampaikan kepada jamaah kita, wudhu bawa kemana-mana. Tidur sekalipun, sebelum lalu tu wudhu dulu. Awak kan payah tu, pergi buang air ketik, kayak toilet, ke WC gitu kan, wudhu langsung. Kalau nenek-nenek, ayah-ayah dulu kan mengizian basuh kaki, basuh tangan lu, baru lalu. Sabananya ndak basuh kaki, basuh tangan saja tu do, wudhu. Nah, orang kayak dulu kan gitu saja, basuh kaki lu, basuh tangan lu, yo, baru lalu. Iya Pak, jangan bayar nar Pak. Itu kan mengambil berapa lalu? Ya. Kalau orang suami istri bagaimana? Sunnah, malahan sunnah. Ah, itu masuk ke situ. Oh, kan ada nang bujang sekarang tak? Kalau iya, ya pengalaman lah bagi nang bujang nanti kan. Kau capek bini. Apa menembak sama? Ya, sunnah sebelum. Ya, jadi sebelum hubungan suami istri itu sunnahnya beruduk dulu, sholat sunnah dulu, pakai adab-adab, tutup aurat, nah gitu. Walaupun dalam kamar kita sendiri ada malaikat yang lihat, baca doa. Maaf ya Ustaz ya. Kami tidak dapat bini makanya Ustaz. Ya, jadi sunnahnya Pak, bagus itu. Jadi jangan sampai tidak uduk, supaya hasil dari itu nanti itu menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma janibi syaiton wa janibni syaiton ma razaqtana. Itu kan itu doanya itu. Jangan sampai tidak dapat lo, walaupun awak pengantin lama itu kan. Kan pengantin lama tuh. Mana tahu kalau kau menambah enggak. Ya, doa. Jadi sunnah sebelum tidur itu berwudhu. Jadi sampaikan anak-anak awak nak tidur, sebelum tidur wudhu dulu. Ya mungkin kok pipis dulu, kok mangai itu kan, penting wudhu dulu. Nanti dalam tidur, andaikan ditakdirkan Allah kita wafat, namanya malang dak dapat ditulak, mujuh dak dapat diraya. Malang tiba dia awak meninggal di saat itu ndak idui le do, ndak balik do, ninggal dalam keadaan taharah, suci. Kan luar biasa itu. Ada tanya Ibu, boleh? Iya Pak. Tanya betul saya. Iya Pak. Salat muka karena dia ajar surau. Iya. Kalau doa kau ambil doa saya dan percaya. Iya. Dan sudah itu ini kau basuh tangan berdoa. Iya. Basuh kaki berdoa, basuh hidung berdoa, mundur berdoa. Iya. Jadi kikir dan salat muka apa kikir dari kami terjadi? Oh, enggak Pak, ada Pak. Ya. Ya. Ya, ya. Itu doa, itu hukumnya sunnah baca doa itu. Jadi yang wajib wudu atau fardu wudu itu kan 6. Nah, itu Al-Maidah itu. Kan idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kapan kalau dibahas tuh sampai yang buka peci sih kata. Basuh wajahmu. Sekarang doa-doa itu di dalam kitab, kalau Bapak ingin melihat boleh, Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Itu ada dijelaskan di sana itu. Saya lupa membawa tadi. Sudah berniat, memang kita sengajakan untuk jamaah-jamaah kita kopikan, kita bagikan. Kalau kurang kopinya bantu saya di sini perbanyak nantinya gitu.
Mudah-mudahan pertemuan berikut insyaallah terbawa. Jadi baca muka ini simpel saja. Allahumma bayyid wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku tak kalah wajah-wajah orang yang nanti di akhirat itu luar biasa. Tidak tabayang dia awak dah. Orang-orang yang hitam wajahnya. Ya, hitam tu macam-macam. Mungkin tak pernah dibasuh dengan wudu. Mungkin hitam dek situasi kondisi di sana itu tidak terbayangkan bagi kita. Ya Allah, mudahkanlah tanganku menerima kitab biyamini. Kita akan menerima catatan amal masing-masing nantinya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku menuju sirat. Doanya ke sana, arahnya ke sana saja. Makanya hikmah salah satu dalam wudu itu, belum sholat, mohon maaf Hasan, belum sholat, itu hebatnya umat Islam tuh, belum sholat dia sudah terbebas dari dosa. Dia berkumur-kumur, dosa yang ada di mulutnya berjatuhan, membasuh hidung, dosa yang ada di hidungnya berjatuhan, membasuh muka, dosa yang ada di mukanya berguguran, membasuh tangan, dosa yang ada di tangannya berjatuhan. Anyui samujuayi itu. Seluruh dan setiap anggota wuduk itu yang dibasuh dengan air wuduk, maka dosanya berguguran. Di sana dosanya dosa kecil, ya, dosa besar enggak. Kalau syirik tetap taubat. Nah, gitu. Durhaka sama orang tua tetap mohon redha orang tua. Karena nanti kan ada itsmun kabir, dosa-dosa besar itu. Itu dosa kecil maksudnya. Belum sholat itu. Belum sholat. Wudu saja baru kita sudah mendapat nilai kebaikan, dosa kita sudah berjatuhan, berguguran. Kan luar biasa itu. Apalagi kalau sholat. Mathalus sholawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu itu, kamathalin nahrin, bagaikan sebuah sungai yang berada di depan pintu rumah seseorang. Di muka rumah awak ada sungai. Setiap awak masuk ke dalam rumah tu, awak mandi dulu. Setiap masuk mandi, setiap masuk mandi. 5 waktu, 5 kali awak mandi sehari semalam tu. 5 waktu awak solat sehari semalam masuk ke rumah tu. Itu bahasanya tu, bahasa hadis tu. 5 kali lo awak mandi. Kira-kira awak berapa kali mandi sehari, Bu? 2. Lai bersih, Bu. Lah bersih kecil awak tu. Apa lagi kalau 5? Coba salah 5 kali sehari mandi. Bisa. Kalau kita di pondok dulu setiap solat tuh mandi dulu. Di gituan dia tuang kuat, di guru kuat. Sebelum solat mandi. Sebelum solat mandi. Nah, kan hebat tuh. Aku 2 kali saya mandi sehari itu lawa rasih tu. Ah tuh. Ikolah 60 tahun ndak pernah mandi. Ya Allah, 60 tahun ni duit ndak mandi tu. Indak apa yo lain tu doh. Seminggu so kata-kata awak dibuat tu mah. Ndak kata tu kata-kata. Iko 60 tahun. Sibuk saja di dunia. Ndak mandi. Kan sama gitu tu. Nah, itu belum seberapa itu. Itu hadis sahih. Boleh dilihat, dilacak kitabnya itu. Mathalus sholawatil khams. Kita kan anak kita ajarkan itu hadis itu. Diserbain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya kita hafal doa itu, kita baca, tapi kalau belum, ya dari segi rukun dan syarat sudah memenuhi. Itu bahagian dari tambahan, yaitunya sunnah. Nah, jadi ada sunnah-sunnah wudu, baca ta'awuz, meniga kalikan bilangan. Kalau cukup sekali silakan, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu sunnah. Berdoa sesudah wudu itu sunnah. Tidak berbicara dalam berwudu itu sunnah. Nah gitu. Jadi sunnah-sunnah wudu itu adalah
membantu untuk lebih afdol. Yang wajib saja kalau kita lakukan sudah afdol, sudah. Gitu. Ya Pak ya. Ada Bu? Boleh Bu. Jadi hadis yang keempat bahwa menjelaskan nanti di akhirat tanda pengenal kita itu adalah anggota badan kita dibasuh atau dibersihkan dengan air wudhu. Maka anggota-anggota wudhu itulah nanti menjadi tanda pengenal kita di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang kelima, wudhu bisa mengeluarkan dosa dari seluruh jasad yang ada pada kita, terutama anggota yang dibasuh dengan air wudhu tadinya. Tadilah disinggung seperti itu. Man tawadda, siapa yang berwudhu, fa ahsanul wudhu, lalu membaguskannya, menyempurnakan. Jadi kalau makanya sempurna wudhu tu, membasuh tu memang basuh sampai basah. Kemudian kharajas khatayah min jasadih, maka setiap anggota yang dibasuh itu keluar dosa-dosa dari anggota jasad seseorang tersebut, hatta takhruju min tahti azfari, sampai dia bahkan sampai ke bawah kuku sekalipun. Andai kan ada dosa di bawah kuku, itu nyumalancin keluar tu. Dia tu de air wuduk tu. Begitu hebatnya wuduk tu. Jadi seluruh anggota yang kena air wuduk itu dosanya berguguran, berjatuhan, seluruhnya. Ini hadis yang ke-5 dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan termasuk sahabat, khalifah, dan orang terdekat dengan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu hebatnya amalan duduk. Jadi sampaikanlah kepada diri kita, anak-anak, keluarga kita, istri-istri kita, untuk selalu berwudhu. Kalau nyolong tak biasa, memangnya tak kajui baru. Kemana tu? Pai sekaje Pak. Sesak jamban tu kan. Jamban Pak. Wuduk lagi ya? Oh kan salat Pak. Gitu. Sampaikan sama dia karena dia memang belum tahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya? Hendak masuk hadis selanjutnya? Masih dalam, iya Pak. Dosa-dosa mau diampun apa dari nama rajin. Dari anggota wudhu tadi. Iya, dosa-dosa apa? Udah Pak. Satu, di antaranya kalau dilihat dalam kriteria dosa yang berguguran itu selain daripada dosa-dosa besar. Dosa besar berarti dosa kecil. Maka tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk terus. Tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar dan ibadah. Gitu. Jadi dosa yang berjatuhan itu dosa tangan, mungkin kita salah tunjuk kepada orang, atau salah caliak matu hawa yang tak baik, yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, atau salah kijo bagai padahal awak tak mengijoinya dah matu awak nak kelimpanan kecilnya sanggup kijoinya jo gitu kan. Lah polo hati awak gitu kan. Tapi kalau dosa maling tetap aja. Gitu. Yang korupsi tetap aja disikat. Nah, ada cerita tu. Oh lapih lah dosa KKN tu. Ndak, balian balik punya orang tu. Kalau bawa sandal kawan pulang, agian balik. Ndak tapui lah tu. Tapi kalau sudah dikembalikan, maka dia diampuni. Ada hadis yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta.
seiring dengan ini, bertakwalah engkau ke Allah di mana saja berada, wa atsbi'is sayyatal hasanah tamhuha, iringilah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat kadang tidak disengaja dengan banyak kebaikan, mudah-mudahan tamhuha, bisa menghapusnya. Nah, itu dia, menghapusnya tuh. Jadi muapi dosa kalau orang Islam tuh bukan dengan sertifikat penebus dosa, tetapi dengan taubat. Taubat itu ada 3 setidaknya kuncinya. 1, kalau seandainya kita ingin taubat, 1, berjanji tidak melakukannya lagi. Yang kedua, berhenti. Tidak cukup berjanji sudah. Nya berjanji tapi nya lakukan juga. Tidak muah tu dah. Berhenti dari perbuatan salah tu. Yang ketiga, banyak lakukan kebaikan untuk mengimbangi atau menghapus kesalahan yang kita lakukan itu. Contohnya salam moeko yang namanya sewaktu awak mudo namanya kan, dikacak bati lawa bati, dikacak langan lawa langan, dunia kau rasa ke dia awak samo sae kasadolah solat ndak ada, ndak peduli awak, banyak tinggal akhirnya taubat, lakukan solat lagi, jangan ditinggalkan lagi. Nah gitu, mudah-mudahan tamhuha, bisa menghapusnya. Tapi kalau utang tetap dibayar. Nah gitu. Nyo kadang-kadang ada gitu, rayo tiba utang lansai gitu kan. Ndak muah. Ndak muah. Dalam meninggal kan ada itu, utang piutang. Itu 2 tuh. Utang piutang. 2 tuh. Utang dibayar. Kalau piutang, kalau apa utang kepada almarhum bayar. Ndak mau orang tu saya dituntut dah. Itu namanya utang piutang tuh. Itu ya Bu ya. Nah, ini jangan salah pula nanti kan. Jadi dosa yang berguguran itu, yang berjatuhan itu adalah dosa kecil. Dosa besar tetap ikuti aturan-aturan main dari Allah. Nah, gitu. Makanya orang yang hebat itu, orang tauhid itu sebenarnya menjauhkan dosa besar, menghindarkan dosa kecil. Dosa-dosa kecil mungkin awak kadang-kadang kan biasa itu pakai sandal. Sunnahnya pakai sandal pakai kaki apa dulu? Kaki kanan. Sunnahnya pakai kanan dulu, baru kaki kiri. Melepasnya kaki apa dulu? Kan tahu Bu doa. Kalau itu tidak kita lakukan, orang yang tauhidnya tinggi itu dianggap dosa, salah. Jadi dosa itu bukan yang besar. Yang besar itu ya itu mau. Contoh Rasul. Biasanya awak istighfar tiap salat itu berapa kali Bapak Ibu? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astaghfirullahaladzim. Kan gitu kan? Berapa kali biasanya? 3 kali. 3 kali. Salat yang fardu 5. 3 kali 5 15. Lebih kurang 5 balik kali awak mohon ampun istighfar kepada Allah. Yang lain gua? Yang lain salat. Kalau salat kan kurang tuh mah. Nah, gitu. Kemudian, ya kadang-kadang siap salat sunat, lah gitu kan. Tambah loh. Enggak lah 30 40 Rasul dalam satu hadis, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, mohon ampun ke Allah, istighfar ke Allah sehari semalam min sabini marrah, 70 kali. Dosa sudah dapat jaminan ampun, surga sudah dapat jaminan surga, akhlak baik, apalagi yang kurang bagi Rasul? Tidak ada.
Kok begitu banyak beliau mohon ampun, istighfar? Maka dalam ilmu tauhid, orang-orang tauhid memahami, orang tasawuf, beliau khawatir andaikan ada hati itu lalai ingat kepada Allah. Awak tidak lalai-lalai. Makanya Bapak Ibu, bajalan awak pulang pai ke rumah saji, qalbu kontak ke Allah. Masuk kamar kecil pun zikir, itu doa. Masuk WC. Andaikan lupa awak di tazaza menggaca, kan lupa tu, tiba di dalam takana, boleh baca doa, boleh. Ya tidak boleh di karehan. Allahumma inni mangane senya. Allahumma inna, itu tidak boleh. Di karehan itu tidak boleh. Dalam hati saja, qalbu kontak ke Allah. Oi, Bapak Ibu, kalau hati lalai, andaikan hati kita lalai, tidak ingat kepada Allah, ditakdirkan Allah jatuh pingsan di WC, apa penyakit nama itu? Stroke itu, jatuh awak di WC itu, pingsan kita, meninggal kita, hati kita dalam keadaan lalai. Rasul itu khawatir hati beliau itu lalai, makanya perbanyak istighfar. Begitu, luar biasa. Jadi dosa-dosa kecil itu sangat luar. Dosa hidung, dosa mata, dosa telinga, nguping kawan gitu kan. Hati punya dosa. Lain saja niat awak ndak elok ke orang, kena dosa. Sulit banai duit itu ndak ada yang sulit itu. Kadang awak yang mempersulit. Makanya kita bersihkan qalbu kita itu dengan apa? Zahirnya awak bersihkan dengan ibadah, batinnya kita bersihkan dengan zikrullah. Hakikat ibadah itu juga zikrullah. Gitu. Jadi keluar masjid baca doa, masuk masjid baca doa, masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa. Kita kayak gitu. Mulai naik motor tu sampai ke sekolah anak tu ada 5 ada 10 doa yang selesai dinya tu. Dibiasakan, memang dibiasakan diketek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nyanyi awak dulu. Kalau nyu ketek-ketek nyanyi awak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Majraha, usaha, saha. Inna rabbi, laghafur, rahim. Nah, kini udah terbiasa dia, biasa dia. Mulai saya naik kendaraannya, hanyalah talompe saja mulai baca doa kan. Dah biasa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Ke rumah gitu. Pembiasaan itu berarti pembiasaan. Kalau memang ada biasa kan memang susah gitu kan. Karena tidak terbiasa. Jadi dosa yang berguguran, yang berjatuhan itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, tetap kita taubat kepada Allah, ikuti rambu-rambu dalam pelaksanaan taubat tersebut. Ada yang tanya Ibu? Boleh? Iya, Pak. Iya, Pak. Berkaitan dengan sholat. Iya, Pak. Ya, sholat ini kan wajib semenjak mulai kita balik berakal. Iya. Mungkin di antara kita sebagian mungkin pada saat masih muda-muda mungkin banyak bolong-bolongnya sholat. Iya. Semakin bertambah usia mungkin sudah timbul kesadaran, sudah kita bertobat. Ya. Bagaimana dengan dosa-dosa selama kita ada meninggalkan sholat yang di waktu kita masih muda? Karena sholat ini, kalau kita meninggalkan sholat itu kan termasuk dosa besar ya Ustaz ya? Ya. Kira tentang dosa yang sholat kita tinggalkan itu apakah cukup terhapus dengan kita bertaubat atau mungkin ada jalan lain untuk supaya sholat kita itu sempurna? Ya. Udah Pak. Baik Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu sudah ada juga mendengar cuplikan-cuplikan dari guru-guru kita, buya-buya kita, ustaz-ustaz kita dengan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil hadis dan Al-Qur'annya. Ini ada dua versi. Jadi yang pertama ada memahami bahwa kalau Aisyah dulu kan meninggalkan puasa
kemudian di Ramadan itu apakah kami juga mengqadha salat dan mengqadha puasa? Kata Rasul, tidak, puasa saja diqadha, berarti salat tidak. Kemudian juga ada juga yang menyatakan harus diqadha, namanya itu harus dilaksanakan. Nah, kalau seandainya memang kita ingat dan kita tahu sholat apa yang kita tinggalkan, tapi nanti kan teknisnya kan berbeda, dan itu pelaksanaannya juga nanti akan berbeda. Kalau seandainya memang sholat apa yang, contohnya kan kita tinggal sholat subuh, bagaimana teknis pelaksanaannya? Sholat subuh sampai rakaat besok pagi kan tidak mungkin. Maka ada ulama yang menyatakan dengan sholat sunnah. Jadi kalau kita memahami kesimpulan hadis itu dari beberapa ulama itu menyampaikan, satu, tidak perlu kita mengganti sholat yang kita tinggalkan itu, tetapi perbanyak amalan sholat sunnah. Karena nanti sholat sunnah yang kita lakukan itu, kalau hadis itu yang pertama yang kuat itu, perbanyaklah kebaikan, ketaatan, mudah-mudahan tamhuha, kesalahan-kesalahanmu yang selama ini bisa dihapus atau terhapus, karena Allah itu kan maha pengampun. Tapi kalau seandainya memang kita faham, kita tahu dan kita ngerti, tahu tata cara pelaksanaannya untuk mengqadha salat yang tertinggal itu, silakan. Gitu, diserahkan kepada kita. Tapi kalau enggak, contohnya kan kita enggak tahu, bila awak meninggalkan sholat tu, sholat apa saja yang kita tinggalkan. Jadi nanti ada tu penyebab sholat itu ditinggalkan. Kalau karena dia memang mengingkari amalan sholat itu, perintah sholat itu, dia golong kepada kafir. Tapi kalau tidak, maka dia nanti itu golongannya adalah orang-orang yang kelemahan dan kedhaifannya mungkin seperti yang Pak sampaikan tadi, semasa dulu mungkin kesadaran kita mungkin belum, atau tantangan kita masih banyak, akhirnya semakin hari kita udah ada perubahan, muhawak lah bertambah ju, akhirnya maka itu saja dimaksimalkan. Jadi kalau sudah tahu kita, maksimalkanlah datang ke masjid, intinya sholat berjamaah. Batu sholat berjamaah itu lebih afdol 27. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena waktu sudah habis. Sekali awak sholat berjamaah di siko, itu sama jo 27 kali di rumah. 27 kali berarti kan 27 hari. 27 hari kan hampir sebulan. Mudah-mudahan tamhuha, bisa menghapus kesalahan-kesalahan selama ini. Maka kejar sholat berjamaah setiap waktu. Itu intinya. Setiap waktu. Oh, ndak harus ke Ikhwanul Muslimin dah, Bu. Mungkin ibu di pasar, bakal jangan kemarin dah mungkin. Di pasar saja. Sholat masjid di pasar, atau sholat berjamaah di mana, atau tadanga suruh azan awak dalam perjalanan ke Bukit Tinggi, ke Pasir Sia, udah mana pisah dulu, sholat jamaah, kejar itu. Mudah-mudahan tamhuha, karena sholat jamaah itu afdol, lebih utama. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam pelaksanaan dan menjalankan kehidupan di dunia ini. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.